Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya atas nama Sidra Foti akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul tugas yaitu strategi pembelajaran inquiry. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran inquiry itu kita tahu dulu apa itu strategi pembelajaran. Nah, jadi di sini menurut strategi pembelajaran menurut Camp Wina Senjaya 2008 itu mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Senjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran itu terkandung bermakna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya itu masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini selanjutnya pengertian strategi pembelajaran inquiry. Nah, jadi di sini pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, seperti itu. Di sini menurut pendapat Phillips dalam Ariana 2739 itu mengemukakan bahwa inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya 2008-196 itu berpendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Oke. Sedangkan menurut Aziz Ahmad 2011, metode inquiry ini adalah metode yang menempatkan dan menuntut guru untuk membantu siswa menemukan sendiri data, fakta, dan informasi tersebut dari berbagai sumber agar dengan kegiatan itu dapat memberikan penerapan strategi pembelajaran pengalaman kepada siswa. Jadi pada para pendapat Aziz ini dia menyuruh untuk siswa itu untuk sendiri menemukan fakta atau menemukan jawaban sehingga bisa membantu para siswa itu berpikir secara kritis dan logis seperti itu. Oke. Sekarang langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini langkah-langkah itu secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu langkah orientasi. Nah, pada langkah orientasi ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah yang kedua itu merumuskan masalah. Nah, pada langkah merumuskan masalah ini, merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menentang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, pada langkah ini hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji sebenarnya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Oke. Selanjutnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pembangunan intelektual. Selanjutnya itu menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Nah, dalam pengujian hipotesis ini yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa
atas jawaban yang diberikan. Yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, di sini merumuskan kesimpulan ini adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, di sini merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Jadi sering terjadi karena banyaknya data yang diperoleh. Menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan itu tidak fokus pada masalah yang hendaknya dipecahkan. Oke, selanjutnya itu pendekatan strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada pendekatan inquiry ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, ketiga jenis pendekatan inquiry tersebut adalah yang pertama inquiry terbimbing atau guided inquiry approach. Nah, pada pendekatan inquiry terbimbing itu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dengan mengarah pada suatu diskusi. Jadi, di situ guru diminta untuk memberikan pertanyaan kepada siswa seperti itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu agar dalam suasana belajar itu dianggap seperti diskusi untuk saling bertukar pikiran antara yang satu dengan yang lain untuk mendorong siswa untuk bisa berpikir secara kritis. Oke. Yang kedua itu inquiry bebas. Nah, pada umumnya pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry approach. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Nah, di sini kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Pada kelebihan strategi pembelajaran inquiry ini, metode pembelajaran inquiry merupakan strategi belajar yang banyak dianjurkan karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya itu yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua yaitu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga itu strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya itu siswa memiliki kemampuan belajar baik tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran inquiry juga mempunyai kelemahan. Di antaranya yaitu jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran maka akan sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, di sini contoh penerapan strategi pembelajaran inquiry pada pembelajaran fisika dalam materi fisika, yaitu materinya itu usaha dan energi yang sesuai langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah yang pertama tadi yaitu langkah-langkah orientasi. Nah, jadi di sini pada langkah orientasi, contoh penerapan pada langkah orientasi ini, guru memberikan apresiasi dengan meningkatkan pengetahuan siswa tentang usaha dan energi. Jadi guru memberikan apresiasi atau contoh-contoh dalam pembelajaran seperti itu agar sebelumnya siswa bisa mengetahui oh ini seperti ini seperti itu ya. Oke.
Yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Nah, pada selanjutnya itu merumuskan masalah. Pada contoh penerapan merumuskan masalah ini, guru memberikan tes soal kepada siswa dan diharapkan siswa bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru karena proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran inquiry. Nah, sehingga siswa mempunyai pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Jadi di sini guru itu memberikan misalkan tes soal atau contoh-contoh soal kepada siswa. Jadi siswa itu diharapkan untuk uh, memberikan jawaban karena dalam proses mencari jawaban itu sehingga para siswa itu bisa mengandalkan atau mengembangkan mental berpikir mereka sehingga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh atau apa yang diberikan pertanyaan dari seorang guru. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Nah, guru memberikan berbagai pertanyaan mengenai usaha dan energi sehingga dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban atau dapat merumuskan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan jawaban yang dikaji. Jadi guru memberikan misalkan mereka sedang berlangsung pembelajaran usaha dan energi itu, jadi siswa guru memberikan berbagai pertanyaan mengenai usaha dan energi itu kepada siswa sehingga siswa itu bisa mendorong siswa untuk merumuskan jawaban atau dapat merumuskan kemungkinan jawaban dari permasalahan-permasalahan jawaban yang dikaji. Nah, seperti itu. Yang keempat, mengumpulkan data. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terdapat pada materi, usaha, dan energi, sehingga para siswa juga memiliki ketekunan dan kemampuan dalam menggunakan potensi berpikir. Ya, jadi seperti itu. Jadi guru meminta siswa untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terdapat pada materi, usaha, dan energi, sehingga para siswa juga bisa memiliki ketekunan atau kemampuan berpikir mereka sehingga mereka bisa berpikir jauh untuk bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari guru. Mungkin seperti itu. Yang kelima, menguji hipotesis. Siswa diminta untuk memberikan jawaban bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus sesuai dengan jawaban yang ditemukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, setelah guru sudah memberikan pertanyaan, maka siswa itu harus mencari jawaban dan harus memberikan jawaban itu bukan hanya berdasarkan argumentasi ya, tetapi siswa itu harus memberikan jawaban yang sesuai atau sesuai fakta sehingga bisa dapat sehingga bisa nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada guru yang memberikan pertanyaan seperti itu. Yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, pada contoh penerapan merumuskan kesimpulan ini untuk bisa mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru memberikan pada siswa jawaban mana yang paling benar sehingga para siswa juga bisa mengetahui dan bisa mengambil kesimpulan dari jawaban yang diberikan. Nah, seperti itu. Jadi setelah memberikan jawaban, memberikan soal dan memberikan soal kepada siswa, maka guru juga harus yang akhirnya bisa memberikan jawaban yang akurat kepada siswa sehingga siswa juga bisa mencocokkan dengan jawaban yang mereka cari sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan dari jawaban mereka dan jawaban yang akurat dari seorang guru sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa oh ini bisa seperti ini jadi kesimpulannya seperti begini seperti itu. Oke, terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.